Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal atau channel edukasi tentang perkapalan, tentang pelayaran dan bisnis kemaritiman. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang menggeluti tugas sehari-hari, pekerjaan sehari-hari atau profesi sehari-hari, bahkan profesi atau seorang pemilik kapal, operator kapal, nahkoda, dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan perkapalan, pelayaran, dan bisnis kemaritiman. Kawan-kawan semua, kali ini saya akan berbagi perihal permasalahan yang timbul dari suatu pelayaran, timbul satu pengiriman kapal, pengiriman barang dari suatu pelabuhan yang A kepada pelabuhan B, di mana pemilik barang yang ada di pelabuhan A sudah menyerahkan barangnya kepada perusahaan pelayaran, dan perusahaan pelayaran telah membuatkan bill of lading bahwa barangnya sudah di atas kapal, muatan kapal sudah berada di atas kapal, dan bill of lading sudah ada yang asli, ya. Kemudian di dalam pelayaran ke pelabuhan B, seorang kapten kapal pasti akan menghadapi suatu persoalan-persoalan, ya. Persoalan itu bisa timbul, bisa tidak timbul. Tapi namun persoalan yang akan saya sampaikan ini biasanya timbul, yang sering dihadapi oleh seorang nahkoda atau master kapal. Master kapal itu dipekerjakan oleh pemilik kapal atau perusahaan pelayaran. Jadi mau tidak mau koordinasi, komunikasi dua arah antara kapten kapal dan pemilik kapal atau perusahaan pelayaran harus dilakukan agar tidak menghadapi suatu masalah, khususnya bagi para kapten, masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari. Kawan-kawan semua yang saya banggakan, bila ada suatu masalah yang terkait dengan pengiriman barang, dan juga terkait dengan bill of lading, maka seorang nahkoda kapal harus melakukan komunikasi, bahkan meminta instruksi, minta kewenangan sepenuhnya dari pemilik kapal atau perusahaan pelayaran. Sehingga permasalahan pertama, hubungan antara nahkoda dan pemilik kapal serta pelayaran itu adalah hubungan yang harmonis. Kalau ada sedikit hubungan tidak harmonis, maka akan ada gangguan dalam hal penyelesaian permasalahan dalam hal pengiriman muatan, khususnya bill of lading. Bill of lading kita berbicara seluruhnya adalah tentang dokumen, kertas dan kertas. Sehingga seorang nahkoda harus bisa menyikapi dengan baik kertas-kertas, dokumen, bill of lading, waybill, dan dokumen-dokumen lain, maka harus dikomunikasikan kepada perusahaan pelayaran. Nah, persoalan pertama yang ada, karena ada seorang yang memegang bill of lading,
bill of lading, tanda bukti bahwa seorang pemilik muatan itu memiliki barang itu dan telah mengirim dan dimuat di atas kapal. Di pelabuhan lain ada consignee atau orang yang diminta untuk menerima muatan tersebut. Ya. Original bill of lading itu tidak bisa diproduksi oleh siapapun. Itu hanya sekali diproduksi oleh seorang perusahaan pelayaran. Nah, namun kalau ada seorang yang bisa menunjukkan bill of lading asli, maka ini adalah persoalan berat, ya. Ini persoalan yang sangat berat. Dan ini akan menjadi masalah. Berarti ada dua pihak yang bisa memiliki bill of lading original yang asli. Karena filosofinya bill of lading itu original tidak bisa dibuat dua kali. Yang ada hanya salinan. Jadi yang original. Nah, ini seorang kapten menghadapi orang yang membawa bill of lading original. Nah, oleh karena itu nahkoda kapal tidak boleh hanya sekedar menyerahkan barang tersebut. Tidak boleh hanya melepas, oke, kalau gitu saya bongkar muatannya, silakan ambil barang-barangnya, kita turunkan ya. Palka 1, palka 2, kalau kapal kontainer, kontainer 1, kontainer 2, kalau dia tanker kita discharge. Kalau dia masalah nikel, mungkin bisa kita keluarkan kargo nikelnya ke pelabuhan bongkar. Ini masalah ya. Sehingga nahkoda harus meminta instruksi, meyakinkan, cek and recheck, mengkoordinasikan dengan perusahaan pelayaran. Ya, perusahaan pelayaran apakah benar kondisi yang dihadapi kapten kapal ini dalam kondisi dengan dokumen yang ada. Jadi physically kapten itu akan melihat secara langsung dan dokumen itu yang mengetahui adalah perusahaan pelayaran yang mengkaryakan kapten kapal. Dan ini seringkali karena tidak mungkin seorang kapten kenal sama pemilik barang, ya, tidak kenal dengan pemilik barang. Jadi kalau ada orang bisa menunjukkan bill of lading yang original, maka itu patut harus dilakukan tindakan kewaspadaan. Ya. Bill of lading itu adalah dokumen original yang asli hanya satu, dan itu tidak boleh ada dua orang mempunyai bill of lading original untuk barang atau muatan yang sama. Nah, dalam keadaan seperti ini, nahkoda harus mengetahui ya kemungkinan lain setelah itu. Ya. Setelah original kemudian dinyatakan itu sudah bisa verify, sudah benar ya, barang ini milik si A, konsaininya sudah benar dan akan dikirim kepada notify party, orang yang memiliki barang, maka pekerjaan berikutnya dari seorang nahkoda adalah melakukan unloading. Nah, proses unloading ini bisa mengakibatkan kerusakan. Kerusakan karena unloading. Bisa saja kerusakan terjadi pada saat perjalanan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Bisa saja kerusakan terjadi yang tidak diketahui
pada saat pemuatan di pelabuhan A. Sehingga kapten kapal harus mengerahkan pihak-pihak dari pihaknya kru kapal. Kalau lebih penting lagi adalah kita harus karyakan adalah untuk marine surveyor atau independent marine cargo surveyor terkait dengan kepemilikan, ya, terkait dengan kepemilikan barang itu, terkait dengan kondisi barang itu, apakah cacat atau tidak. Nakoda tidak boleh melepaskan bila barang itu mengalami cacat karena menjadi tanggung jawab seorang nakoda. Tanggung jawab seorang nakoda yang tentunya nanti akan dikoordinasikan kembali kepada pemilik kapal. Jadi kerusakan itu masih melekat pada diri seorang nakoda, diri seorang pemilik kapal, diri seorang perusahaan pelayaran. Sehingga persoalan yang kedua ini timbul dan harus diselesaikan. Ya, tentunya akan ada catatan bahwa kargo mengalami kerusakan. Bisa juga koordinasi juga dengan PNI, ya, Protection and Indemnity, sebagai pihak yang memahami kasus jaminan terhadap kerugian muatan tersebut. Karena Bill of Lading ini adalah dokumen yang tidak bisa diproduksi sembarangan, tidak boleh bisa diproduksi oleh semua orang, hanya diproduksi pada saat terjadi penyerahan muatan ke kapal antara pemilik barang dan pemilik kapal. Nakoda harus menyadari bahwa meskipun Bill of Lading itu tidak bisa diproduksi, maka akan ada kemungkinan di mana meskipun itu kita sudah menerima Bill of Lading dan itu tidak bisa diproduksi oleh dua kali dalam barang yang sama, ada satu kondisi, ya, kondisi di mana seorang kapten harus mengirim segera. Atau suatu kondisi di mana seorang kapten harus segera membongkar. Itu ada suatu keadaan-keadaan tertentu harus dilakukan pembongkaran. Nah, keadaan demikian menjadi persoalan yang ketiga. Dan ini persoalan juga berat, berimpact kepada diri seorang nakoda. Bila dokumennya tidak original, orang mengaku ada kecacatan, dipaksa harus menurunkan bongkar muat, ini menjadi persoalan, ya. Ini persoalan dan kita harus bisa menyikapi hal ini. Tentunya inilah perlunya protection and indemnity. Memang orang dalam dunia perkapalan itu seakan-akan PNI itu menjadi nomor berapa? Enggak, sebenarnya bukan. Yang bisa mendatangkan uang bagi perusahaan pelayaran adalah operasi pengangkutan dan mendapatkan biaya pengangkutan. Itulah adalah yang bisa menghidupi. Sehingga proses pengangkutan ini tidak lepas dari proses mendapatkan finansial. Kalau docking dan lain sebagainya itu adalah expenses, cost. Namun kalau yang namanya pengangkutan itu adalah income, ya, income bagi perusahaan pelayaran. Jadi income. Jadi kita harus perhatikan bahwa pentingnya melindungi protection proses pengapalan, pengiriman ini menggunakan PNI Club.
Yurisdiksi suatu pelabuhan, suatu negara misalnya ekspor itu mengharuskan itu pembongkaran harus dilakukan pernah itu ya. Bahkan hampir yurisdiksi negara-negara itu meminta untuk proses pembongkaran. Namun demikian, nahkoda tidak boleh bertindak tanpa melakukan persetujuan. Meskipun sudah mendapatkan advice dari BNI, maka perusahaan harus bisa mendapatkan persetujuan kewenangan untuk bertindak mewakili perusahaan pelabuhan. Dan yang kedua, tolong yang paling perlu dicamkan adalah bahwa BNI Club itu adalah suatu asosiasi yang bisa dimintain saran terkait hal ini. Ya, demikian itu kira-kira tips singkat buat kapten kapal, buat nahkoda kapal yang menghadapi persoalan-persoalan di lapangan terkait dengan pengiriman barang, terkait dengan bill of lading, terkait orang yang menunjukkan dengan dokumen bill of lading original, orang consignee, dan bagaimana pembongkaran, bagaimana pembongkaran yang terpaksa atau berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Demikian sharing singkat dari saya. Lebih kurangnya saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.